Selamat siang dan bertemu lagi di uh, kesempatan hari ini ya, di PT-PT kita yang berikutnya gitu. Selamat siang buat para pecinta pakaian thrifting dimanapun kita berada. Semoga hari demi hari kita selalu membaik dan rezeki kita semakin meningkat gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga usaha kita ini semakin lama semakin berkembang, bukan semakin lama semakin memendek. Karena pada umumnya orang-orang itu maunya itu semakin lama usahanya itu jangkanya waktu semakin lama juga gitu. Nggak ada orang tuh yang mau usaha yang istilahnya itu mau 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan gitu. Yang adanya tuh orang itu mau mengembangkan usaha itu untuk menangkap satu produk itu biar usaha itu bertahan lama, mungkin 10 tahun yang akan datang, mungkin 20 tahun yang akan datang gitu. Di thrifting ini kita kalau mau mulai usaha itu ya tentukan aja itemnya gitu. Kita mulai item mana dulu nih gitu. Dan kita fokuskan item itu sampai benar-benar personal branding itu dikenal orang. Nanti setelah kita memang udah menaik ratingnya, kita memang trafficnya udah naik, kita bisa membuka dengan item lain gitu. Makanya untuk bisnis thrifting itu yang awal-awal yang jadi keraguan orang itu, pertama untuk memulai tadi, memulai apa sih item yang kita buka gitu, yang awal mau kita buka, membangun gitu. Nah, membangun itu memang persiapan yang memang fantastis gitu. Mungkin dengan biaya-biaya yang double gitu, atau persiapan karena kebutuhan yang lumayan banyak, mungkin persiapan buat menyewa toko, kios, atau persiapan buat tempat live streamingnya, dan juga mungkin hanger dan segala macam. Itu persiapan yang ada buat. Tapi setelah membangun, ada lagi namanya tuh mempertahankan gitu. Jadi personal branding itu lebih kata-kata membangun. Jadi memperkenalkan siapa sih kita dan apa sih produk yang kita jual. Itu tarinya ke personal branding gitu. Dan buat teman-temanku semua itu bisa dibangun dengan cara-cara dasar gitu. Mungkin dengan kita memperkenalkan satu produk dan memperkenalkan siapa sih ya, jati diri kita, siapa sih kita gitu, dan di mana sih alamat kita dagang gitu. Nah, di sana nanti orang akan mengetahui kita gitu. Setelah orang mengetahui kita, otomatis rating kita akan menaik dan mungkin algoritma kita juga di ini apa namanya, algoritmanya juga ditahui sama setiap aplikasi gitu. Untuk teman-teman yang masih ragu dalam memulai thrifting itu hal yang wajar. Kenapa? Setiap orang yang mau memulai usaha itu mendapatkan keraguan dan kebimbangan, itu hal yang wajar. Kenapa? Ya karena pada umumnya orang yang tidak pernah melakukannya itu pasti akan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, apa sih yang mau kita jual, kemana sih kita menjualnya gitu. Tidak, dari itu kita bisa memulai dengan hal-hal dasar kawan-kawan. Mungkin dengan apa-apa sih yang kita suka gitu. Kita bisa mulai dengan hal-hal itu. Jadi buat teman-teman yang masih bingung dalam memulai usaha, kita bisa mulai dengan hal-hal yang dasar gitu. Apa sih yang kita suka? Nah, di thrifting ini item tuh banyak, mulai dari item anak-anak, dewasa, atasan, bawahan, dia ada kawan-kawan. Jadi tinggal tentukan aja kemana nih larinya kita, maka kita nih kemana. Makanya gagal orang dalam berbisnis itu yang pertama biasanya nggak mempunyai perencanaan. Yang kedua itu keuangan berantakan. Yang ketiga itu ingin cepat untung dan nggak mau rugi. Yang kelima, keempat itu tidak punya mental. Nah, kita harus menghindari empat itu dengan cara kita bisa memulai dengan hal-hal kecil. Mungkin dengan cara mengatur perencanaan, hal dasar. Mungkin karena kita memang bukan di bidangnya bisnis, kita bisa mulai dengan apa sih yang kita kerjakan hari ini, apa sih yang mau kita lakukan hari ini. Itu juga masuk perencanaan. Kita bisa mulai dengan hal-hal dasar seperti itu. Nanti trade yang selanjutnya kita bisa memperkenalkan pasar dengan apa sih kebutuhan pasar gitu. Jadi kita harus mengetahui customer yang dibutuhkan, bahan yang dibutuhkan dalam satu pasar gitu. Nah, setelah itu tadi ya kita harus mengatur struktur keuangan yang memang baik. Jadi uang keluar masuk itu memang kita atur dengan sedemikian bagus gitu, dengan rapi gitu. Jadi di Bali ini, thrifting ini, dia tuh gimana ya? Tidak semuanya itu pakaian bekas. Persepsi orang pakaian thrifting ini pakaian bekas yang banyak mengandung bakteri. Sebenarnya itu tidak benar. Karena apa? Sebelum barang yang dikemas, pakaian ini sudah disterilin sama orang pabrik sana gitu. Mungkin sebagian barangnya udah di laundry, udah dikasih obat-obatan untuk menghilangkan bakteri itu gitu. Dan pakaian thrifting juga dia tuh uniknya itu di saat orang mau mulai membuka itu unikan, dia ada tingkat greget di sana gitu. Kenapa? Karena orang pembeli pakaian thrifting ini mereka tuh hanya mengetahui
item atau kategori yang mereka beli, tapi tidak mengetahui isi dari dalamnya gitu. Ada berapa persentase buat barang kepalanya, ada berapa persentase buat barang ekornya gitu. Mereka tidak tahu. Nah, kita sebagai pedagang tidak tahu. Kita mengetahui satu bal itu apa, berapa banyak sih brandnya, berapa banyak sih isinya, itu dari pedagang juga, dari orang yang buka eceran gitu. Jadi buat kawan-kawan juga yang masih memperbandingkan, mempertanyakan apa sih bang keunggulan barang Jepang, apa sih keunggulan barang Korea, apa sih keunggulan barang Cina. Jadi mereka itu, tiap brand itu mereka tuh ada ini kelebihan dan kekurangan masing-masing pada materialnya gitu. Yang satu mungkin dikenal sama brand-brandnya, yang lain, yang satunya lagi mungkin dikenal sama bahan atau size, yang lainnya, yang satunya lagi mungkin dikenal sama fashion dan modelnya gitu. Dan untuk cara mendapatkan barang bagus itu, akan bisa dengan mulai melihat di posisi segel balnya gitu. Yang pastikan segel itu masih barang itu masih tersegel dan kawatnya masih utuh gitu. Kenapa? Biasanya kalau kawatnya udah dibongkar, itu barang bagusnya tidak ada lagi gitu. Makanya wajib juga untuk memastikan satu barang, apa sih barang kita beli. Jangan sampai kita beli kaos laki-laki dewasa, itu isinya itu pakaian anak, jangan sampai. Makanya butuh mengenal mengenal lebih dekat orang-orang yang mau kita beli tadi gitu. Pokoknya toko-tokonya, penjualnya kita harus mengenal dengan cara kita melihat testimoni aslinya gitu. Dan kita harus memastikan keaslian akun dia, berapa lama sih akun dia gitu. Berapa lama sih akun dia untuk menjual pakaian thrifting, dan di mana sih alamat dia gitu. Dan thrifting ini enaknya itu tadi, seorang pedagang thrifting itu biasanya itu mereka tuh ini ada tipe-tipe yang lain, ada peningkatan gitu. Seperti pengeceran juga sama. Jadi mereka tuh mungkin awalnya membuka satu bal itu 1 minggu atau 1 bulan. Nanti pas next keduanya mungkin lebih banyak karena jangkauan lebih luas, mereka bisa 2 bal 1 bulan. Mungkin karena jangkauan lebih besar lagi bisa 3 bal 1 bulan gitu. Dan semakin hari semakin meningkat. Makanya dibutuhkan itu dalam satu usaha itu namanya nilai tambah atau personal branding. Kita harus bisa membedakan apa sih keunggulan toko kita sama toko lain gitu. Kita harus membedakan itu. Kita harus mempunyai nilai tambah gitu. Nah, untuk mempunyai nilai tambah itu tidak boleh dengan hal bersaing sama harga. Itu pedagang yang paling diperbolehkan dalam dunia bisnis itu tidak bersaing harga. Kita bisa boleh bersaing dengan nilai tambah gitu. Mungkin kakak yang sama-sama jual kaos oblong, mungkin kakak bisa kasih nilai tambah dengan barang yang disetrika atau dikasih tag lagi atau dikasih plastik atau bagaimana, itu tergantung namanya tadi perencanaan dalam target pemasaran tadi. Dan kita juga harus bisa menjangkau target yang kita inginkan gitu. Dengan cara mungkin dengan promosi gitu. Di bar ini walaupun sama itu, terkadang itu target marketnya beda gitu. Karena apa? Setiap kota, setiap provinsi pelosok itu mereka ada kehobian dan kesukaan masing-masing gitu. Karena juga pasar itu dikenal dengan ini, lihat suasana atau cuaca gitu. Biasa gitu. Itu untuk cara kita memperkenalkan pasar. Jadi mungkin dengan sekarang cuaca yang dingin, mungkin mulai dengan ini. Tapi cuacanya karena ini panas, mungkin mulai dengan item ini. Kita harus bisa mengetahui item itu. Makanya kita bisa memasukkan satu produk, kita akan lebih enak memasukkan satu produk setelah kita mengenal pasar itu intinya kan. Dan kenapa sih bang di Bandung itu banyak yang oknum gitu? Karena apa? Terkadang oknum itu terkadang bukan orang-orang yang jual, jarang, nggak pernah orang-orang yang jual barang. Oknum itu adalah orang-orang yang bisa mengamati situasi dan keadaan gitu. Kenapa? Karena memang dikenal Bandung ini sebagai grosir lah, tempat penjual barang yang mungkin lumayan besar. Jadi orang-orang yang otaknya culas-culas tadi, mereka memanfaatkan, bisa mengaku dengan orang yang berdagang bank atau mempunyai gudang di Bandung gitu. Nah, target pasar mereka itu gini, bisa jadi dari orang yang senior atau orang pemula, itu bisa jadi target market oknum tadi. Tapi kebanyakan itu orang-orang pemula. Kenapa? Orang-orang pemula yang tidak mengetahui harga, jadi mereka tembak dengan harga-harga yang tidak masuk akal dengan barang yang lumayan bagus gitu. Dan juga orang senior itu bisa jadi target market dari oknum tadi. Biasanya orang itu yang dominan menanyakan satu brand bal atau satu kode. Makanya kalau kita tanya ke bos bal itu,
baiknya jangan tanyakan brand atau kodenya, tanyakan itemnya gitu. Itu tips juga buat menghindari hal-hal yang tidak kita ingin seperti ditipu tadi. Kalau kita menanyakan satu kode kepada oknum itu bahaya. Mereka akan mengiyakan, maka mereka akan mengadakan barang itu gitu. Jadi jangan coba-coba. Makanya kita itu di Bali ini dia brandnya itu puluhan brand, dari brand Jepang juga puluhan, brand Korea juga puluhan, Cina juga puluhan. Nah kita tinggal tanyakan aja itemnya gitu. Biasanya item itu dia nggak jauh beda, karena di Bali itu dia nggak ada yang tahu isi Bali itu. Mungkin di hari ini kita buka brand ini dan kode ini dia bagus, tapi nggak memastikan bahwa hari selanjutnya kita buka lagi dia bagus. Kenapa? Barang ini dikemas, dia ada yang melihat itu hanya orang-orang pabrik yang mengemasnya gitu. Jadi kita sebagai penerima, kita ini sebagai pedagang penjual Bali ini, kita hanya menerima barang-barang jadi seperti ini. Dia udah berbentuk kotak seperti ini dan dibentuk beratnya sedemikian gitu. Nah untuk mengetahui barang-barang bagus juga mungkin bisa kita lihat dengan testimoni yang ada di TikTok atau di YouTube. Setiap item itu bisa dikelola karena HPP-nya itu memang masuk semua. Dan juga banyak orang bingung, kenapa sih Bang dengan HPP segini kok orang toko sebelah bisa jual harga sedemikian gitu. Apa karena dia dapat barang murah atau memang dia dapat bayar yang nomor satu atau bagaimana? Benar nggak ada. Harga list per Bali itu sebenarnya sama pada setiap penjual, itu paling beda-beda 100-200, itu tergantung mereka dapat barangnya dari mana dan bagaimana gitu. Dan menentukan brand bahasa Bali ini tergantung dengan ini hoki-hokian. Karena apa? Kita hanya mengetahui, kita orang gudang pun mengetahui hanya dengan kode dan bahan baku atau materialnya gitu. Tapi untuk tingkat brand, warna, dan size kita nggak tahu gitu. Nah itu tergantung dari hoki-hoki yang mungkin di hari ini kakak mendapatkan barangnya yang kurang bagus menurut kakak, mungkin di hari depan kakak bisa dapat barang yang bagus. Karena barang juga setahu saya dikemas itu nggak dipilih-pilih, ini brand semua, ini yang barang badan semua, ini barang itu nggak ada seperti itu. Mereka ditumpuk-tumpuk aja karena mereka tuh udah bentuk buat satu keranjang itu diisi dengan material tersebut gitu. Jadi mereka seperti kita mau, ketika mereka mengemas barangnya itu dimasukin aja dalam satu box. Jadi sebagai pedagang pun kita nggak mengetahui apa sih kekurangan dan kelebihan item ini karena sering beda nih. Dan item Bali itu untuk pemula itu makanya saya condongkan mungkin lebih cari item dulu, item apa sih yang HPP-nya itu masih terjangkau, mungkin dengan harga yang masih HPP-nya masih murah lah, mungkin di 7.000 atau 6.000. Kenapa? Karena kalau kita HPP-nya yang mungkin HPP barang berat, mungkin di HPP 40.000 atau 50.000, kalau kita nggak ada pasar, kita akan kewalahan dalam menjual satu produk itu. Makanya kegagalan orang dalam berdagang itu bukan karena produknya jelek, tapi karena tidak ada perencanaan, takut rugi, dan maunya untung cepat dan keuangan berantakan. Itu biasanya yang menjadikan kegagalan dalam memulai suatu bisnis. Kita harus, sebelum memulai suatu bisnis, kita harus mempunyai tadi perencanaan, keuangannya harus terstruktur rapikan gitu. Dagangnya juga begitu. Kalau orang dagang itu biasanya kalau penjual itu dia lebih dominan ke untung barang. Makanya kita kalau dagang itu, kalau saya itu lebih untung ke barang. Kenapa? Semakin barang saya banyak, semakin barang saya menumpuk, untungannya itu akan tiba nantinya gitu. Makanya saya itu setelah saya membeli barang, mendapat keuntungan satu barang itu, saya akan membelinya lagi gitu, biar toko saya itu memang benar-benar padat. Jadi kita tuh mempunyai nilai P, nilai tambah gitu. Orang akan menunggu apa sih yang terbaru, dan juga untuk marketing ini kita tuh ada ini ya, cara-cara. Makanya semua itu butuh strategis. Contoh, pada saat kakak buka satu bal itu isinya mungkin di kaos kerah atau kaos oblong atau item lain, kakak bisahkan barangnya itu barang tipe A, B, dan C-nya. Nanti barangnya itu jangan dijual semua ya, hanya itu. Bisakah beberapa persen untuk memastikan bahwa toko kakak itu bisa ini lagi, ada warna lain. Contoh, misalnya kakak memajang satu item dalam satu toko. Nah, kalau pajangannya itu aja, otomatis orang melihatnya itu nggak akan tertarik. Tetapi kalau kita, setelah ada orang datang nih, saya datang ke toko kakak dan melihat toko kakak, oh ini warnanya begini loh. Datang lagi saya ke esok harinya, oh ini udah berubah lagi gini loh.
3 kali saya datang. Nah, dari sana kadang orang membeli itu bukan karena kebutuhan tapi karena penasaran. Banyak pembeli itu datangnya karena penasaran kan. Jadi orang tuh merasa penasaran, apa sih kok pada baru terus tuh gitu. Namanya itu butuh perencanaan. Dalam perdagangan juga itu butuh perencanaan. Ada yang dagangnya sini sistem obral, itu 10 ribuan dapat 3, yang ini 10 ribuan dapat berapa. Ada juga yang sistem diskon tuh, diskon 50% dengan harga sekian padahal dengan material yang sama gitu. Itu ada perencanaan perdagangan. Makanya setiap pedagang itu mereka tuh berebut bagaimana sih biar toko saya ini mempunyai nilai tambah gitu. Dan untuk mempunyai nilai tambah itu kita harus mengenal dulu gitu, apa sih yang mereka jual gitu. Nah, kita harus lebih ini kalau bisa tuh mengasih nilai tambah. Apa sih yang bedanya toko sama toko orang lain? Mungkin kalau di bank ini mungkin kita bisa menyampaikan customer bahwa kalau membeli barang dipakai di properti kita ini, kalau barang nggak sesuai yang kamu terima itu bisa dikembalikan atau bagaimana. Makanya pedagang juga harus selain komitmen itu dibutuhkan kejujuran. Kenapa? Kalau tidak kejujuran itu bahaya juga gitu, bahaya. Tanpa kejujuran ya kita nggak akan dipercaya toko kita, produk kita nggak akan dikenal gitu. Makanya butuh juga membangun kejujuran ini. Kejujuran memang harus diutamakan dalam setiap usaha, mau dalam pekerjaan, dalam perdagangan, dalam berbisnis itu kejujuran yang hal yang utama. Kenapa? Dengan kejujuran toko kita akan semakin besar, orang akan menilai toko kita itu toko yang jujur. Makanya orang akan lebih percaya dan lebih yakin untuk membeli barang di kita gitu. Dan untuk pengiriman itu bisa ke seluruh Indonesia ya, pengiriman bisa ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan untuk mengenai ongkir juga, ongkir itu tergantung dari jaraknya gitu, karena setiap ini jarak itu semakin jauh jaraknya, ongkirnya juga semakin mahal gitu. Dan item ini juga dia tuh dikenal bukan karena ini ya, bukan karena ini ya fashion. Jadi item bar ini dia mengikuti fashion gitu, dia tuh mengikuti fashion. Setiap tahun itu dia berubah-ubah fashion, depan itu berubah fashion. Kenapa? Karena memang di sana juga gitu, hari ini orang membentuk ini, mungkin tahun depan beda lagi. Makanya bar thrifting ini nggak semuanya bekas, bagian juga ada yang baru gitu loh. Dalam memulai satu bisnis itu kita tinggal buat perencanaan aja, apa sih mau kita jual, bagaimana sih kita menjualnya, dan kemana sih target pasarnya gitu. Karena setiap item itu memang beda-beda segmen pasarnya, dia mempunyai segmen pasar yang masing-masing gitu. Mungkin dengan membaca tempat, cuaca, atau apa sih yang dibutuhkan mereka gitu. Dan usaha ini juga alhamdulillah ada banyak yang minat dari kalangan mahasiswa, ibu-ibu yang lagi ini. Jadi ibu-ibu tuh yang setelah mereka posting, mereka tuh ada materi buat membahas kalau ada barang yang mereka jual gitu. Selain algoritmanya dikenal orang, ratingnya juga naik, barang juga dia dapat keuntungan juga dari menjual barang tersebut. Dan juga menguntungkan buat ibu-ibu yang mau usaha gitu. Dan juga pengusaha mahasiswa, banyak mahasiswa yang mulai usaha thrifting ini. Jadi mereka tuh istilahnya dapat waktunya di malam hari, jadi siang hari mereka live. Banyak juga mahasiswa yang udah berhasil, bahkan dulunya mereka waktu pembayaran biaya sekolah mungkin mereka nelpon orang tua buat membayarnya, tapi sekarang mungkin mereka sudah bisa mengirim dalam usaha ini juga. Jadi usaha ini yang dibutuhkan itu selain kejujuran itu ya komitmen gitu. Kita harus komitmen, apa sih mau kita bongkar gitu, dan apa sih mau kita tawarkan. Kita harus punya namanya konsisten gitu. Dagang itu sangat butuh konsisten. Jadi kita tuh mengetahui jam berapa sih kita mulai kerja, jam berapa sih kita mulai keluar kerjanya gitu. Kita harus konsisten dalam waktu itu, apanya itu disiplin gitu, disiplin dengan waktu. Sama juga kayak berdagang itu seperti itu gitu. Dan mungkin dengan posting-posting di jam-jam yang santai gitu, itu cara kerja algoritmanya gitu. Makanya kalau buka bar itu mereka tuh lebih condong ke satu item. Kenapa? Karena memang yang mereka beli itu satu bar satu item. Jadi pada mulanya usaha itu mulai dari hal-hal kecil. Makanya kalau kita baru itu, saran saya itu lebih ke pilih aja sih HPP-nya yang memang masih terjangkau, yang masih murah, mungkin yang pakai alat tebal, tipis, atau
kaos cewek lengan panjang lengan pendek gitu. Itu bisa kita mulai karena apa, HPP-nya itu memang masih masuk di bal ini. Dia setiap item itu beda-beda, kecuali pakaian anak. Nah pakaian anak itu dia pada campur gitu, cuma membedakan itu ada kategori tebal dan tipis gitu. Kategori tebal itu mungkin dikenal dengan pakaian anak yang musim dingin atau anak musim panas gitu. Kenapa? Orang membeli itu biasanya itu buat malam hari, bisa buat bermotor, berkendaraan gitu. Sedangkan tipis itu larinya itu ke marketnya itu ke anak-anak yang buat main lah, anak buat santai lah istilahnya kan. Dan pakai anak juga dia selain pakai anak tebal dan tipis itu ada juga yang namanya CTW. Jadi CTW itu dikenal dengan training anak, CN jogger hoodie anak gitu. Dia itu full training, itu full training gitu. Ada juga CN khusus anak, hoodie khusus anak gitu. Yang masih bingung juga kenapa sih Bang toko sebelah itu nggak ada yang grade A, grade B, semuanya sama. Memang pada dasarnya itu kalau bar itu sama, brandnya itu satu kode dia. Tapi ada beberapa bar juga yang ada memisahkan, seperti yang kita jual ini Aji ini. Dia ada kodenya itu seperti MDP ada 2 kode, kaos oblong itu ada 2 kode. Dia ada nomor 1 dan nomor 2 nya dia. Seperti contohnya MDP ada 17, A18 dan A17 gitu. Biasa A17 itu dikenal dengan barang yang nomor 1-nya, A17 itu A18 dikenal dengan barang nomor 2-nya. Itu ada perbedaan biasanya dengan warna aja gitu. Tapi bukan memastikan warna yang B ini dia lebih jelek atau bagaimana, enggak. Warna yang A yang nomor 1 itu lebih menonjol gitu. Tapi kalau tingkat brand-brandan, tingkat size itu nggak bisa tentukan juga, karena size-nya itu memang random campur dia gitu. Jadi kalau mau mulai usaha itu ya mulai dengan hal-hal dasar itu tadi, mulai konsisten dalam berdagang, menjual satu produk gitu, dan memperkenalkan satu produk apa yang kita jual itu, apa sih yang membedakan toko kita sama toko yang lain gitu. Itu juga bisa dimulai dengan hal-hal itu. Di brand Bali itu banyak banget brandnya itu, mulai dari Cina, Korea dan Jepang, itu banyak brandnya. Tergantung kita sih larinya segmen pasar kita kemana nih gitu. Kalau kita segmen pasarnya ke brand mungkin bisa lari ke Jepang tuh kalau itu cowoknya. Kalau segmen pasar kita ke warna atau ini size mungkin ke Korea. Tapi kalau segmen pasar kita ke ini ke fashion atau model itu mungkin larinya ke Cina gitu. Makanya setiap brand itu mereka ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Dan juga sebagai penjual Bang tidak tahu nih apa sih isinya, berapa sih size-nya dalam perban, nggak tahu gitu. Karena ya tadi saya bilang tadi, kita menerima barangnya udah bentuk kotak seperti ini, udah dikemas seperti bal ini gitu. Makanya kita sebagai penjual baru hanya bisa memastikan item dan kodenya sama gitu. Setelah itu ya kita tutup kembali gitu. Dan kode itu adalah pertanda untuk mengenali satu item. Biasanya tuh yang dari kesingkatan, mungkin dengan angka atau huruf itu beda-beda, tiap brand itu paling beda-beda ya. Jadi Bang itu juga dia terkadang dengan list yang sama, kadang BB-nya juga kadang beda gitu. Kenapa? Karena ada beberapa material yang tidak bisa dikemas dengan ini, dengan yang sama, seperti boneka, tas ransel, itu nggak bisa. Topi itu nggak bisa dibuat dengan sama, mungkin 100 kilo atau 80 kilo nggak bisa. Mereka biasa lebih ringan dari item-item lain gitu. Kenapa? Barang-barang itu kalau dibikin press seperti bal-bal lain, dia itu rentan dengan rejectnya gitu. Dan usaha bal ini uniknya gini, di saat kita membongkar satu bal, membongkar kawat yang satu, setelah kita membuka karungnya itu melihat brandnya itu yang kasihkan itu. Kenapa? Karena kita tuh ada tingkat gergat di sana, gergat gitu. Itu yang menjadi unik. Jadi saya itu kemarin sebelum klien saya itu memang membutuhkan suatu banyak barang dalam toko saya itu, di sisi lain saya itu memang ada tingkat gergatnya, ada penasaran terus gitu, yang tumbuh itu penasaran terus, penasaran buka lagi, bongkar lagi biar ada penasaran lagi, biar dapat gergat lagi, bongkar lagi biar toko kita semakin banyak isinya gitu. Makanya saya itu kemarin juga dagangnya begitu. Setelah saya mendapatkan uang dalam barang yang saya jual, saya belikan barang tersebut lagi.
Jadi nggak ada ceritanya uang saya itu yang bermalam di ATM atau di tabungan, saya nggak ada. Jadi setelah dapat uangnya cukup uangnya untuk beli barang, saya belikan lagi barangnya gitu. Jadi saya itu memang planningnya itu barang dan barang gitu. Jadi setiap item itu bisa diolah, mungkin dipakai anak bisa diolah, tebal, tipis, apapun itu untuk pemula atau yang baru mau mulai ini bingung dalam membuka item, ya mulai aja dengan item-item yang HPP-nya itu masih terjangkau. Menurut aku begitu. Kenapa? Karena kalau HPP-nya terjangkau itu kita akan lebih nggak canggung sih untuk mendapatkan pasarnya gitu. Tapi kalau kita mulai dengan barang-barang keras seperti HPP-nya yang lumayan, takutnya nanti kita nggak dapat segmen pasarnya, kita akan merasa takut nih, takut barangnya nggak laku, takut rugi gitu. Biasanya orang-orang yang takut rugi, yang nggak mau mencoba itulah orang-orang yang tidak akan sampai gitu. Kenapa? Ya nggak akan sampai. Sementara mereka tuh dihantui dengan rasa takut tadi, dihantui dengan rasa was-was tadi. Jadi ide-ide mereka dapat pun terkadang hilang sendirinya gitu. Tetapi kalau orang yang punya mental yang kuat, tidak takut rugi dan tidak takut dengan risikonya, mungkin keuntungan tadi akan lebih besar, dan tingkat keberhasilan pun akan lebih besar gitu. Suruh gepin videonya. Semua kalau mau Suruh gepin ya videonya. Nah itu nampok. Ya mulai dengan hal-hal dasar aja gitu. Mulai membuka satu item dan fokus satu item itu, jangan pindah-pindah item. Kenapa? Kalau kita pindah-pindah item, itu akan cocok nantinya. Orang belum mengenal item ini, sementara kita buka item lain gitu. Suruh gepin nih. Dan pengiriman Bali ini bisa ke seluruh Indonesia ya, bisa ke manapun, asalkan kita masih di Indonesia gitu. Dan ongkirnya juga dia tergantung dari alamat yang kita kirim gitu. Semakin jauh alamatnya, ongkirnya juga semakin mahal gitu. Jadi jangan takut masalah pengiriman. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tertipu tadi, kita bisa mulai dengan cek nih akunnya penjualnya gitu, dan tanya ke teman, kalau ada teman di sana, tanya di mana sih dia berdagang. Kalau bisa kita langsung ke tempatnya gitu, untuk memastikan bahwa benar dia ada pedagang. Kalau benar-benar dia pedagang Bali yang mau kita beli, insya Allah mereka tidak akan menipu. Karena apa? Mereka itu memang menjunjung tinggi namanya kejujuran dan komitmen gitu. Nanti setelah ada ke ini kejujuran, nanti mereka itu akan dikenal, dan toko mereka juga akan semakin lama tuh semakin meluas gitu, semakin meluas. Jadi dari orang ini, oh ini tokonya amanah, ini tokonya ini jujur nih. Nah nanti orang kan dari temannya ke temannya, makanya semakin meluas. Makanya kalau pedagang itu nggak akan memamerkan customernya. Target mereka itu ya customer. Semakin banyak customer dia, maka semakin banyak juga laku produk yang dia jual gitu. Begitu. Nah dibutuh juga perencanaan dan perencanaan itu gini. Tanda kita nih, kita membuka satu material, satu item, dan sebelum kita membuka ada bagusnya juga kita mengenali apa sih yang dibutuhkan di daerah sana, apa sih yang sering dipakai orang, apa sih yang sering dicari orang di sana gitu. Mulai dengan itu gitu. Kalau memang kita masih awam, masih baru, kita belum tahu cara mengenal pasar, kita bisa mulai dengan hal-hal dasar, atau mulai dengan apa sih yang kita suka dan itu yang kita jual, yang kita tawarkan gitu. Bisa mulai dengan hal-hal itu. Jadi buat teman-teman yang masih bingung dalam usaha, ya bisa juga jadi sarana memulai dengan apa yang kita suka dulu gitu. Karena kita menjual belum mengetahui barang yang mau kita jual, setelah kita memutuskan menjual item apa yang kita suka, kita akan punya materi untuk membahasnya. Karena apa? Dalam intinya kita memakai satu barang gitu, satu item yang kita suka, kita akan mengetahui apa sih kelebihan dan apa sih kekurangan item yang kita pakai ini gitu. Jadi bisa mulai dengan item-item apa yang kita suka dulu gitu. Dan kita juga dagang itu ya, intinya itu ya ketenangan. Kalau kita tenang dagang, nggak intinya jangan takut rugi lah gitu. Karena bisnis itu biasa untung rugi, untung itu udah biasa dalam bisnis. Kita harus siap menghadapi itu gitu. Ada kalanya di sini kita mendapatkan untung, ada kalanya di sini kita mendapatkan rugi, itu udah biasa dalam berdagang. Dan kita kalau usaha thrifting ini, yang pertama itu yang saya pelajari dulu, dan saya itu mempelajari satu item sampai benar-benar saya itu fase di item tersebut gitu. Nah setelah benar-benar saya mengetahui item tersebut, saya bisa pindah ke saya pindah ke item lain gitu.
Jadi orang juga tuh, oh abang ini buka ini ya, oh abang ini buka, ya orang tuh selalu penasaran. Jadi orang tuh mencari-cari bagaimana sih biar melihat update terbaru kita gitu, video terbaru kita gitu. Jadi orang penasaran karena ada perubahan di sana gitu. Dan cara melihat akun-akun yang real, jadi mungkin dengan cara lihat jam berapa sih live-nya, jam berapa sih mereka mulai live, jam berapa sih mereka mulai posting. Biasanya kalau orang-orang pedagang itu ya kesehariannya mungkin di luar waktu-waktu libur mereka tuh ya pedagang gitu, live menawarkan barang-barang mereka, posting di story WA atau di story TikTok atau di YouTube gitu. Banyak sarana buat mereka berdagang untuk memastikan mereka itu memang benar berdagang. Tapi kalau mereka jarang-jarang itu sangat riskan ya. Makanya kita butuh juga untuk mengenal akun, mengenal siapa sih penjualnya gitu. Nah setelah kita mengenal penjualnya itu, kita udah tahu amanahnya orang itu. Nah kita belinya ke orang itu, walaupun terkadang orang itu kosong barangnya. Kita bisa meminta bantu orang itu atau meminta kepada penjual itu mengantar barangnya ke orang tersebut gitu, toko yang kita kenal itu. Nah itu kita bisa minta bantuan sama mereka, sama dia untuk mengecek, memastikan barangnya itu gitu. Jadi untuk masalah mengenai penipu, dari penipu itu ada di mana-mana kan. Terkadang penipu itu bukan orang terdekat dan jauh, terdekat pun bisa menipu. Makanya kita butuh waspada nih gitu. Untuk mengatasi hal-hal yang tidak kita inginkan itu kita bisa melihat gitu, mengetahui orang dulu. Makanya kita jangan takut nih karena kita jauh dan kita tingkat tertipu itu akan lebih besar, jangan gitu. Karena pada dasarnya orang siapapun bisa memainkan kita gitu. Di dalam thrifting ini ya, indahnya dalam berdagang dikit thrifting ini kenapa indahnya itu, yaitu kita nggak mengetahui item apa yang mau kita buka. Kita nggak tahu apa sih isi brandnya dan berapa sih isinya, berapa banyak sih size yang begini-begini, berapa banyak sih warna yang begini, kita nggak tahu. Makanya itu di bawah itu tiket harganya itu besar gitu. Makanya orang itu selalu penasaran. Sama juga dengan pembeli eceran. Dan pedagang yang Bali ini dia lebih cepat lakunya karena apa ya, pembelinya itu kadang bukan langsung customer yang mau memakai, terkadang dari sama-sama penjual juga. Jadi mereka tuh mencari kebutuhan buat customer dia gitu. Mereka udah tahu nih ini customer yang dia suka gitu. Item seperti ini, size seperti ini, warna seperti ini yang customer dia suka. Nanti mereka akan stay di sana gitu. Stay di sana apabila mereka udah mengetahui kita menjual tersebut gitu. Jadi tadi mulai konsisten dalam berdagang gitu kan. Item Bali itu banyak ya, bukan jenis pakaian aja, itu juga sebagian perabotan gitu, kayak sarung bantal, handuk, selimut, sarung kasur, dia ada semua. Nah masing-masing itu beda item, beda juga dengan karungnya gitu. Jadi kita tentukan aja item mana nih yang mau kita mulai gitu. Setelah kita memutuskan memulai item itu, fokuslah ya item tersebut gitu. Jangan berubah-ubah gitu. Kalau berubah-ubah ya nantinya jadinya kita algoritmanya nggak akan dikenal gitu. Kita nggak akan dikenal sebagai penjual apa sih kita gitu. Makanya harus fokus sama item dulu. Nanti kalau benar-benar kita udah dikenal item tersebut, kita bisa pindah ke item lain juga nggak apa-apa gitu. Dan juga melibal itu, makanya melibal itu kalau mau senior yang udah lama sih, mau pemula sih, jangan pernah menanyakan kode atau brand bahannya, tanyakan aja itemnya gitu. Karena kode bal dan brand itu banyak banget. Dan juga jangan condong nih, aku mau buka yang ini aja nih, buka yang ini aja nih, jangan condong, karena tiap bal itu beda, maksudnya beda-beda. Mungkin di hari ini toko sebelah, rumah sebelah maksudnya bal ini, mungkin di lain waktu dia masukin dia biasanya beda-beda maksudnya gitu, nggak sama. Jadi begitu Kak. Mau pakai yang tipis untuk pemula, mau atau apa, itu semuanya ada segmen pasarnya, itu semua ada cara pengelolaannya gitu. Jadi buat kawan-kawan pemula semua ini tentukan aja apa sih yang mau kita mulai dalam hal yang utama gitu. Jadi kita tuh yang susah itu ya memulai. Nanti setelah memulai itu ide-ide itu akan tumbuh sendiri. Ide-ide itu akan tumbuh entah itu dari mananya gitu. Dia akan tumbuh sendiri di benak kita, walaupun ide itu sama sekali tidak tahu gitu. Makanya butuh mental lagi. Kalau kita punya mental yang kuat, kita udah siap menanggung risiko untung dan ruginya itu,
kita juga akan semakin tenang berdagang. Setelah kita tenang berdagang, ide-ide itu akan datang sendiri, entah itu datang dari mana gitu. Jadi di bar itu ya, brand bar itu banyak banget ya, kategorinya banyak, brandnya juga banyak, kodenya juga ribuan. Beda bar, beda kodenya. Sementara brand bar juga banyak tuh. Brand bar itu udah puluhan gitu. Kodenya begitu juga sama gitu. Beda-beda dia. Jadi mulai dengan hal-hal dasar aja, kalau membuka bar itu mulai dengan hal-hal dasar, mulai dari hal-hal sepele, untuk satu item gitu. Dan kita fokus satu item. Air apa putih? Dan kita fokus satu item itu, jangan berubah-ubah item sebelum item itu dikenal orang gitu. Nanti setelah kita itu dikenal orang, baru kita konsisten satu item itu. Dan usaha bar ini juga enaknya itu, usaha ini adalah usaha yang banyak diminati orang. Jadi orang itu pembelinya itu nggak harus dari kalangan yang tinggi, yang banyak uang atau bagaimana, enggak. Karena apa, orang-orang yang kerja harian pun bisa mendapatkan pakaian ini dengan brand-brand yang harga terjangkau gitu. Jadi enaknya usaha ini tingkat gergetnya ada, tingkat banyak yang bingung juga, kenapa sih bang toko sebelah kok bisa jual dengan sedemikian murah. Sementara kan saya tanya harganya sekian-sekian, setelah saya hitung-hitung modalnya sekian-sekian HPP-nya itu. Nah itu tadi, itu perencanaan orang dalam berdagang. Mereka itu punya cara sendiri-sendiri dalam berdagang itu. Mungkin yang satu sisi mereka udah dapat keuntungan di barang badan dan barang kepalanya, jadi barang ekor tuh mengikut gitu, mereka yang mengikut. Jadi jangan bingung dalam hal itu, karena semuanya itu ada perencanaan masing-masing dalam berdagang gitu. Usaha thrifting ini usaha yang udah makin lama, semakin hari itu semakin meluas ya. Kenapa? Karena ya memang peminatnya juga semakin hari itu semakin banyak gitu. Jadi usaha ini juga udah banyak dimasukin di tiap provinsi, tiap desa pun udah banyak usaha. Jadi orang-orang sama yang dulunya bingung nih mau usaha apa, setelah adanya pakaian thrifting ini, mereka udah mulai usaha. Orang-orang yang dulunya pengangguran, setelah ada pakaian thrifting ini menjadi ada pekerjaan gitu. Jadi buat kalian juga untuk membangun semua itu, kalian bisa mulai dengan hal-hal dasar gitu. Jadi menjual apa sih yang kita suka dulu gitu. Jadi kita fokus item itu, jangan berubah-ubah. Untuk perbandingan juga, bang gimana sih untuk perbandingan bagusnya kalau pemula itu ngambil kepada usaha terlebih dahulu atau ngambil bal lebih dahulu. Nah itu semuanya tergantung, semuanya ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Kalau kita banding-bandingkan, memang mending condongnya ke bal dulu gitu. Kenapa? Kalau kita bal dulu, kita akan mendapatkan barang yang utuh satu balnya. Di sana ada tingkat barang A, barang B, dan barang C. Sementara kalau kita pakai usaha, kita nggak mendapatkan lagi barang A-nya, mendapatkan barang B dan C-nya aja gitu. Itu bedanya. Jadi tingkat keuntungan juga jauh lebih besar dari bal daripada pakai thrifting, daripada pakai usaha gitu. Tapi untuk pemula nggak ada salahnya sih mencoba pakai usaha dulu, dan setelah memang benar yakin oh ini nih, nah gitu baru pindah ke bal. Tapi target utamanya itu bal gitu, jangan pakai usaha gitu. Karena bal itu kita mengetahui nanti, oh ini satu balnya ini isinya nggak ditahu, memang benar kata abang itu gitu. Dan semua item itu dia tuh ada cara pemasarannya, semua item itu beda-beda marketnya. Mungkin kalau kaos oblong warna itu condongnya mungkin ke labil usahanya itu usianya, mungkin yang marketnya itu di usia 20 sampai ke usia 40-50. Sementara kalau oblong yang full hitam itu lebih condong anak-anak muda biasanya pakainya, mungkin di usia 25 sampai usia 35 gitu. Sementara kalau oblong putih itu marketnya beda lagi, mungkin ke anak-anak yang mungkin perkantoran atau mahasiswa atau anak-anak pabrik, biasanya begitu. Itu juga makanya semua item itu ada cara pemasarannya gitu. Beda-beda pemasaran. Seperti contoh jumpsuit jeans dan jumpsuit katun. Jumpsuit jeans itu condong dipakai orang-orang yang usianya notabene dari usia 25 sampai 35. Sementara kalau jumpsuit katun itu condong dipakai dari ibu-ibu yang usianya 35 sampai ke 40. Itu biasanya begitu. Walau sebagian ada sih orang remaja yang pakai jumpsuit jeans, walau sebagian ada sih orang yang masih muda pakai jumpsuit katun, tapi dominannya ke sana larinya gitu. Makanya sebelum membuka item itu kita minimal lah kita membaca nih pasarnya gimana nih gitu.
Sama halnya dengan kaos cewek dengan kaos cowok gitu. Kaos cewek itu isinya sama dengan kaos cowok, bahkan lebih banyak, tapi harganya lebih murah gitu, lebih murah. Karena apa? Walaupun brand pun sekalipun brand cowok dan brand cewek itu harga jualnya memang beda, lebih tinggi ke cowok jualnya gitu. Makanya cowok itu lebih mahal harga bannya. Tapi untuk cara pengelolaan sama, dia ada A, B, dan C. Setiap item pun begitu semua. Ada A, B, dan C, ada 1, 2, dan 3. Kita harus memisahkan item tersebut gitu. Dan kita harus membuat struktur manajemen. Harga A segini, harganya segini-gini. Dan saya pisahkan berapa persen, berapa pieces segini-gini. Nanti barang B-nya, badannya kita pisahkan segini-gini, dan harga jualnya segini-gini. Nah, biasanya tuh ini cara penghitungnya gampang banget gitu. Contoh aja, kita hitung dari hal-hal yang ini aja ya, yang isinya banyak dan harganya memang terjangkau. Atau tipis, tipis itu isinya 1000 pieces, harganya itu di 7 juta itu. Berarti 1000 di 7 juta dibagi 1000 pieces itu HPP-nya ketemu di angka 7.000 rupiah. Nah, di tipis itu biasanya tuh orang pedagang itu memisahkan 200 pieces untuk barang kepalanya, yang bisa jual 30 ribuan. Barang badannya itu minimal di 400 pieces gitu, jadi udah 600 pieces. Barang badannya biasanya jual 10 ribuan gitu. Barang ekornya mungkin di 400 pieces gitu. Jadi setelah dikali-kalikan 30.000 dikali 200 itu udah 6 juta. 10 ribuan dikali 400 itu 4 juta, berarti udah 10 juta. Dapat modal 7 juta, berarti udah keuntungan 3 juta. Nah, makanya jangan bingung kalau orang bisa jual 10 ribuan atau 310 itu, karena itu udah lebih dari keuntungan yang barang ekor tadi. Begitu juga dengan item-item lainnya, mereka itu ada perencanaan dalam berdagang gitu. Bahkan mereka mau bagi sekalipun, buat tanya trapping mereka mau bagi untuk membuat pertanyaan, itu juga bagus loh. Barang ekor nggak akan rugi mereka, karena mereka udah dapat keuntungan berapa persen dari barang badan barang kepalanya gitu. Bukan karena mereka mendapatkan harga yang murah, bukan, karena tiap item bal itu dia tuh ada 3 tipe bal itu, A, B, dan C gitu materialnya. Orang kita bisa pisahkan itu A, B, dan C nya gitu, jangan kita campur-campur gitu. Nah, dalam satu toko itu kalau kita mau lihat uang, biasanya tuh orang membeli itu bukan karena kebutuhan dan bukan karena kemauan mereka, tapi karena rasa penasaran tadi. Nah, untuk membentuk rasa penasaran itu bisa mulai dengan hal-hal dasar. Kita merubah-rubah dan membuat orang itu menjadi gimana sih biar orang tuh melihat wow gitu, biar orang tuh merasa serak dan ingin gitu. Nah, setelah mereka ingin itu, mereka akan tumbuh rasa penasaran tadi untuk memiliki produk tersebut. Contoh, kita membuka satu item dalam satu kios, kita bisa mengubah-ubah pajangan kita itu. Mungkin di hari ini kita memajang barang atasnya di kepala di depan dan barang badannya di belakang, atau barang badan di tengah di steger yang mana. Mungkin di hari esok kita ganti warna lagi, mungkin yang di lain juga ada warna merah, di lain ada warna kuning, warna hijau, kita ganti lagi brand-brand lain. Jadi orang yang datang kita nih, saya pernah datang dalam satu pasar, setelah saya melihat toko itu, kok setiap hari toko ini perubahan, saya nggak ada niat mau beli, tapi di lain waktu saya datang lagi pasar tersebut, kok beda lagi ini materialnya, warnanya beda lagi. Terus lagi saya, walaupun nggak ada niat mau beli nih, 3 kali ini saya merasa penasaran, dan penasaran itu membuat orang membeli gitu. Orang membeli itu bukan karena kebutuhan biasanya. Tiket pembeli terbesar itu biasanya karena ada rasa penasaran itu. Jadi makanya itu tiap pedagang itu berlomba-lomba untuk menciptakan nilai tambah gitu dalam produk mereka, walaupun material yang mereka jual, bahan yang mereka jual itu sama gitu. Makanya itu butuh juga namanya perencanaan dalam struktur mengatur cara perdagangan tadi gitu. Mereka ada sistem-sistemnya gitu. Makanya kegagalan orang dalam berbisnis itu bukan karena produknya jelek, tapi karena kurang perencanaan, keuangannya berantakan, dan mungkin karena nggak mengenal pasar gitu, atau nggak punya mental. Itu biasa kegagalan orang dalam memulai bisnis. Kenapa? Kalau 4 itu mereka mempunyai, otomatis mereka nggak akan berhasil dalam memulai bisnis. Tapi kalau mereka mempunyai 4 itu, mengenal pasar, udah tuh keuangannya strukturnya rapi, uang masuk dan keluarnya, mentalnya ada, dan tidak takut rugi dan untung besar.
Nah, orang-orang seperti itu biasanya kemungkinan berhasilnya itu akan lebih besar daripada orang-orang yang punya 4 tadi gitu. Nah, untuk membangun semua itu kita bisa dengan cara-cara ini, hal-hal sepele gitu. Mungkin dengan hal-hal kita belajar. Andainya nih kita lagi di suatu rumah, kita tahu nih apa sih yang membuat rumah ini menjadi berwarna, apa sih membuat rumah ini biar bersih, sejuk, dan wangi gitu. Nah, dengan begitu nanti rasa perencanaan tadi itu akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Makanya orang itu berlomba-lomba untuk mempunyai nilai tambah tadi. Gimana sih biar orang tuh penasaran gitu. Contohnya kita lihat iklan-iklan yang ada di mengiklankan satu produk gitu. Oh, ini produk ini kumpul ini gitu. Makanya orang yang nggak beli sekalipun setelah melihat itu orang akan ada niat nih. Oh, ini bagus nih gitu. Makanya itu orang penjual yang bagus itu ada penjual yang bisa membuat customer dia atau customer itu penasaran. Di pemerintah besar itu karena adanya rasa penasaran itu biasanya gitu. Selain personal branding ya itu tadi. Personal branding kan dikenal dengan ini. Adanya ini, saya sebagai penjual pakaian thrifting. Bagaimana sih biar saya itu dikenal orang sebagai penjual? Bagaimana sih biar produk saya itu tahu dikenal sama pasar gitu? Mungkin dengan cara-cara posting saya beberapa konten menggunakan produk saya gitu. Sama cara kayak hal-hal lain gitu. Makanya kakak kalau mau bisnis apapun ya mulai tadi dengan personal branding. Nah, setelah personal branding itu dikenal, kita bisa dengan tadi mempunyai 4 tadi, mempunyai mental, mempunyai perencanaan, mempunyai strategi, dan mempunyai jenjang teknologi gitu. Item Bali ini banyak banget itu. Item Bali banyak, dari item anak-anak sampai item dewasa. Semua itu ada cara pengelolaannya, semua itu ada kali tambahnya gitu. Makanya orang-orang yang bingung ini, orang-orang awam itu sering banget tanyakan ke saya, kenapa sih bang dengan HPP sekian kok orang jual bisa sekian. Dan setelah kita bahas dengan video sebelumnya, semua itu ada perencanaan berdagang. Mereka udah dapat keuntungan loh dari barang kepala dan barang badan tadi. Bahkan barang badan ekor itu dikasih sekalipun sama mereka itu nggak akan rugi, karena di barang kepala barang badan tadi mereka udah dapat keuntungan beberapa persen gitu. Jadi jangan aneh, bukan karena mereka mendapatkan barang murah, bukan karena mereka membeli barang langsung barang supplier yang pertama, bukan karena itu, tapi karena mereka itu mempunyai perencanaan dalam berbisnis gitu. Makanya butuh banget namanya betul perencanaan. Abang-abang semua jangan takut untuk memulai. Kenapa? Kalau kita nggak memulai, kita nggak akan bisa membangun perencanaan tadi gitu. Perencanaan itu tumbuh setelah kita memulai. Contoh, dalam suatu jalan terdapat jalan yang gelombang. Mana sih orang tahu bahwa jalan itu gelombang, atau jalan itu ada lubang, atau jalan itu berbatu kalau orang tidak melaluinya? Nggak akan tahu orang mengetahui itu setelah orang itu dalam melalui sana gitu. Makanya bisnis itu nggak harus buru-buru gitu. Jadi bisnis itu ada level-levelnya. Mungkin kita berjalan kaki dengan kita buka satu bar, mungkin kita lebih cepat kalau kita tuh buka 2-3 bar. Mungkin kita lebih cepat sampai kalau kita bukanya puluhan bar gitu. Semuanya itu ada ininya, ada caranya. Dan semuanya itu ada risiko dan kebutuhan masing-masing. Contoh, dalam satu perjalanan kita mau menuju suatu tempat, kalau kita berjalan kaki mungkin kita akan lebih lambat sampainya dengan orang yang pakai pesawat atau pakai mobil atau motor gitu. Tapi tentunya mereka mempunyai biaya masing-masing. Mungkin mereka nih mau cepat berhasil, mereka bisa memulai dengan usaha yang besar gitu, thrifting ini. Mungkin dengan cari-cari orang yang bisa dipercaya dan bekerja sama mereka gitu. Tapi memang uangnya memang gitu, memang besar gitu. Seperti itu. Mungkin kakak mau ya mencoba hal-hal kecil dulu gitu, biar buat merintis. Tapi saya sarankan mencoba itu gitu. Jadi orang nggak akan sampai dalam satu ke atas, nggak akan sampai ke atas sebelum mereka melewati yang bawah, kecuali orang-orang itu yang hanya meneruskan gitu. Makanya di bisnis itu ada perintis dan pewaris itu. Kalau perintis itu mungkin mereka tuh mulai dari hal-hal dasar gitu, mencoba 1 piece, 2 piece, 2 piece ke 3 piece, 3 piece ke 4 piece sampai membuka global. Tapi mereka menjual kualitasnya sendiri gitu.
Tapi kalau Pak Wali mungkin udah meneruskan. Tapi intinya tuh kita harus jalan walau dengan jalan kaki, walau sebagian orang ada yang pakai kendaraan gitu. Intinya kita harus berjalan walaupun lambat sekalipun gitu. Daripada kita diam di satu tempat. Gitu. Banyak orang terpuruk itu karena mereka tuh merasa nyaman dalam satu tempat. Makanya banyak juga cara untuk mengatasi kenyamanan tersebut gitu. Mungkin bagian orang itu nyaman dengan keadaan yang sekarang, dengan mereka yang merasa sudah kebutuhan sudah tercukupin, atau merasa karena memang kehidupan itu yang mereka butuhkan gitu. Nah, banyak juga cara-cara orang untuk keluar dari zona tersebut gitu. Semua orang itu udah pernah terperangkap dalam zona-zona yang menyenangkan gitu. Zona-zona menyenangkan itu sudah dialami pada semua orang, semua individu udah pernah melewati semua. Bagaimana sih cara melewatinya? Mungkin mereka tuh ada sebagian orang melakukan dengan hal-hal dasar, mungkin dengan seri sama teman-teman, cari kesibukan masing-masing gitu. Jadi diawali dengan kesibukan biar zona itu nggak akan melekat di diri kita. Kenapa sih bang toko kita ini lebih sepi dari toko lain? Sementara toko lain kok kelihatannya ramai banget. Apa kita bukan itemnya? Bukan. Itu laris nggak produk itu, laris atau laku yang produk itu bukan karena item bagus atau item jeleknya gitu. Karena semua orang itu sudah mengenal pasar gitu, sudah mengenal personal brandingnya, udah dikenal, makanya tingkat lakunya akan lebih besar. Kita bisa mulai dengan hal-hal dasar untuk membangun semua personal branding itu. Tadi dengan hal-hal dasar yang kita bongkar satu bar itu kita harus komitmen gitu, biar orang tahu nih, oh di toko ini abang ini kok jualnya itu, abang ini jualnya item ini gitu. Nah nanti setelah orang mengenal, orang akan berbondong-bondong datang kalau orang mencari item tersebut gitu. Nah setelah kita dikenal, item orang dari kita dikenal, kita bisa pindah ke item lain gitu. Itu buat apa? Buat memati juga. Karena apa? Jadi orang tuh selalu menunggu apa sih update terbaru dari toko abang ini, apa sih video terbaru, apa sih barang produk terbaru dari toko abang ini. Jadi orang tuh selalu mempunyai penasaran gitu. Dan usaha thrifting ini juga usaha yang sudah digeluti oleh semua kalangan ya, bahkan semua ada kalangan sebagian pengusaha besar pun udah mulai usaha ini gitu. Jadi mereka tuh walaupun mereka nggak bisa terjun dalam usaha thrifting ini, mereka memilih orang-orang yang bisa mengendalikan usaha dia, gitu. Bisa begitu juga gitu. Jadi orang itu seperti ini ya, berbagi keuntungan atau menanam saham dengan mereka gitu. Ada juga sebagian seperti itu. Makanya berjalan itu ada banyak cara buat sampai itu. Ada yang pakai pesawat, ada yang pakai mobil, motor, ada yang jalan kaki gitu. Yang tidak boleh itu diam di tempat, yang boleh diam di tempat. Kenapa? Ya kalau diam di tempat nggak akan sampai gitu. Keberanian itu memang dibutuhkan dalam berdagang. Kenapa? Kalau ada keberanian, maka ide-ide yang tidak kita tahu sama sekali pun itu akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi kita tuh walaupun nih kita bingung dalam satu perencanaan untuk memulai usaha kita, tapi setelah kita mempunyai ketenangan tadi, kita akan tumbuh nih, ide itu akan tumbuh entah itu dari mananya, dia akan tumbuh sendiri di benak kita. Makanya dalam membeli pal juga kita harus memastikan, yang kita pastikan itu iya ya tadi, melihat testimoni asli dia gitu. Dan kita menanyakan grade karungnya gitu. Grade karungnya kita harus memastikan segelnya gitu. Jangan sampai kita membeli barang yang segelnya udah dibuka. Kenapa kalau udah dibuka? Barang bagusnya itu nggak ada lagi di sana kalau udah dibuka. Barang bagusnya itu udah hilang biasanya gitu. Makanya dari itu kita perlu banget tuh mengenal siapa sih penjualnya gitu. Dan kenapa sih di Bandung itu banyak oknum kan yang bilang. Sebenarnya oknum itu terkadang bukan orang Bandung kan. Terkadang bukan orang penjual thrifting ini. Jadi oknum itu mengaku karena mereka tuh ada peluang di sana. Mereka tuh mempunyai kesempatan di sana gitu. Nah, setelah mereka punya kesempatan, mereka itu tumbuh ide-ide gitu. Makanya kalau kita menanyakan barang dalam
ke penjual itu jangan menanyakan kode atau brandnya, tanyakan itemnya. Kenapa? Kalau kita tanya ke orang benar ya oke aja gitu. Mungkin orang itu bilang kalau ada, enggak gitu. Tapi kalau kita menanyakan ke oknum, mereka akan mengadakan gitu, dan mereka akan menciptakan barang tersebut walaupun tidak ada. Makanya itu sangat janggal kalau kita menanyakan satu kode dan satu brand gitu, karena brand baik dia ratusan brand gitu, kode juga mengikuti brand tersebut, beda brand beda dengan kodenya, karena kode itu mempertandakan sebuah material itu gitu, adalah biasanya kesingkatan atau angka gitu. Makanya kita kalau untuk memancing agar tidak masuknya oknum tadi, kita jangan menanyakan ke ini kode atau brand banyak gitu, tanyakan itemnya. Kalau kita suka ambil, nggak suka jangan lewatkan. Tapi kita juga harus ada attitude loh. Contoh seperti ini, kakak menanyakan suatu barang kepada saya. Setelah kakak menanyakan barang itu, kakak pasti meminta videonya. Setelah kakak minta videonya, saya memberi harganya gitu. Nah, attitude-nya itu harus dipakai. Jangan sampai kita itu setelah menanyakan harga, menanyakan barang, tiba-tiba kita lari gitu. Karena orang itu Bali ini bukan bal ringan, jadi Bali ini bal berat. Mereka kalau saat orang minta video itu, kita tuh butuh tenaga buat turunin barangnya, naikkan barangnya, buat kemas barangnya gitu. Kalau videokan barang itu butuh tenaga, karena barang ini kan Bali ini dikenal dengan barang bekas yang dikemas dari negara-negara asalnya. Jadi thrifting seperti ini, bentuk seperti ini, ada yang BB 100 kilo, ada 90 kilo, ada 50 kilo gitu. Jadi memang semua itu membutuhkan kekuatan gitu. Makanya kita tuh harus pakai namanya attitude atau adab gitu. Kalau benar kita nggak mau, kita bisa bilang sama penjualnya mohon maaf atau bagaimana, atau mungkin kurang stroke, mungkin ada lain kali saya belanja atau bagaimana, jangan ketika hilang gitu. Karena itu juga ini menunjukkan bahwa kita tuh attitude-nya kurang gitu. Dan juga setelah kita mengenal satu bos, usahakan kita tuh fokus satu bos itu gitu. Contoh, di saat kakak mengenal saya, kakak membeli barang ke orang lain nggak apa-apa gitu, nggak ada masalahnya. Tapi kakak bisa minta memastikan orang tersebut mengantar barang ke gudang yang ini yang kakak percaya tadi untuk mengeceknya. Nanti setelah kakak cek, setelah dicek, kakak harus benar-benar loh, jangan sampai kakak menitip satu tempat dan menyuruh orang mendatangkan tempatnya barangnya ke tempat ini gitu. Kabarnya sampai, jangan sampai kakak menghilang gitu. Itu sama aja. Iya, kita yang niatnya nggak baik, makanya semua itu harus didasarkan dengan niat yang baik. Makanya orang itu biasanya kayak apa yang kita pikirkan dan apa yang terjadi itu nggak jauh beda. Makanya kita itu semaksimal mungkin pikirkanlah hal-hal yang positif gitu. Kita harus memikirkan hal-hal positif biar kejadian juga positif gitu. Jangan sebelum kita udah memikirkan hal yang jelek. Oh ini orangnya penipu loh, mukanya seram loh, jangan seperti itu. Karena kita mengenal satu karakter orang itu bukan karena wajahnya atau rupanya gitu. Kita bisa mengerogoti hati mereka itu setelah kita mengetahui bagaimana sih kriteria orang itu, bukan karena wajah atau rupanya ya. Begitu. Dan thrifting itu, maka indahnya thrifting itu dia tuh ada tingkat greget gitu. Jadi di saat ini kakak memulai buka satu bal, nah setelah kakak potong kalau pertama itu, kakak lihat barang brand di atasnya itu, nah kakak akan lebih greget untuk membuka yang lainnya gitu. Jadi condong ke rasa penasaran gitu. Di bal ini selalu memiliki rasa penasaran. Makanya saya itu di waktu saya dagang kemarin, saya buka thrifting itu, saya itu planning saya itu dari barang ke barang, ada uang beli ke barangnya, ada uang beli barangnya, jadi ngumpulnya ke barang-barang aja tuh. Makanya dia ada waktu uang saya itu baru malam atau menginap di ATM saya atau di tabungan saya, nggak ada waktunya. Mereka dapat, setelah saya dapat uang saya belikan barang, makanya ngumpulnya di barang-barang aja, barang-barang dan barang gitu. Dan brand bal itu banyak, kita jangan menentukan jangan dominan loh, karena hari ini mungkin kakak buka brand ini dengan kode ini bagus, nggak menentukan di hari berikutnya kakak buka itu bagus semua gitu. Sama seperti yang kakak buka awal, nggak mungkin kan. Makanya itu jangan takut memulai satu item gitu, jangan takut memulai satu brand bal, karena semuanya itu dikemas itu tiada yang ini. Kita sebagai pedagang pun menerima barang jadi seperti ini, bentuk seperti ini, jadi kita jual juga seperti ini gitu. Makanya
Terkadang terjadi penipu itu karena ada kesempatan. Terkadang penipu itu market mereka itu bukan orang-orang pemula aja, bahkan orang-orang yang udah buka bal sering pun mereka bisa jadi sasaran gitu. Dengan cara mungkin mereka udah sering buka bal dengan item tersebut dan brand tersebut. Saat mereka menanyakan itu ke brand bal tersebut, nah enak itu kalau menanyakan ke toko yang amanah, mereka nggak, kalau ada bilang ada, nggak ada bilang nggak ada gitu. Tapi kalau mereka bertanya ke oknum, nah mereka akan jadi mangsanya si oknum, mereka akan dicekam dan mereka akan ditikam sama oknum itu dengan mengiyakan bahwa barang itu ada dengan harga sekian gitu. Itulah makanya nggak boleh itu, makanya kita tuh harus butuh waspada. Waspada itu harus kita bangun, waspada harus kita bangun untuk semuanya. Jangan tinggalkan, ikuti video-video kita berikutnya. Sehat selalu dan semangat selalu, semangat buat seluruh pedagang thrifting.